Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Mari kita lanjutkan pembahasan induksi hidromagnetik bersama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan berjumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made ingin bicara pembahasan induksi hidromagnetik, tapi untuk flux magnetik dan GGL induksi pada pengantar lurus. Ini juga sebenarnya merupakan lanjutan dari materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu medan magnet. Selamat menyimak penjelasannya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita yang pertama, yaitu flux magnetik. Lihat gambar, di antara kutub utara U dan selatan S terdapat medan magnet yang divisualisasikan dengan garis gaya magnet yang disebut flux magnetik P. Ingat, garis gaya magnet selalu mulai dari kutub utara berakhir di kutub selatan. Flux magnetik P yang kiri lihat diidentikan sebagai perkalian antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang notasinya B dengan luas bidang notasinya A. Sehingga rumusnya sebelah kanan. Nah, lihat dulu, perhatikan gambar yang di sebelah kanan atas. Itu B membentuk sudut theta terhadap normal. Sehingga bisa saya uraikan komponennya menjadi B cos theta. Jadi yang tegak lurus adalah B cos theta. Sehingga rumusnya bisa dituliskan bahwa yang kanan bawah P sama dengan B cos theta kali A. Di mana P itu adalah flux magnet, satuannya Weber, B induksi magnetik, satuannya Tesla, A itu luas bidang, satuan meter persegi, theta itu sudut antara normal bidang dengan arah medan magnet, satuannya derajat. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar medan magnet datang dari kiri ke kanan pada bidang-bidang yang ada di sebelah kanan. Perhatikan, ini mari kita ambil logika secara cepat. Jika medan magnetnya B 20 Tesla, tentukanlah flux magnetik yang menembus bidang ABF. ABF, lihat dia sejajar dengan B, sehingga flux magnetnya adalah 0 karena B sejajar bidang. Demikian pula nomor 2, flux magnetik menembus bidang DCE. Nah, bidang DCE itu sejajar dengan B, sehingga flux magnetnya adalah 0 karena B sejajar bidang. Demikian pula nomor 3, flux yang menembus bidang ABCD juga 0 karena medan magnet sejajar dengan bidang. Nah, nomor 4, flux yang menembus bidang ADEF, nah itu berarti dia tegak lurus, sehingga nanti luasnya, lihat, perhatikan, itu berarti dia lebarnya 15, panjangnya 20, sehingga nanti luasnya 15 kali 20, sehingga berempat fluxnya dari BA cos theta, jadi 20 kali, jadi kan dalam sistem SI 0,15 kali 0,20, hasilnya 0,6 Weber. Jadi itu flux magnetik pada bidang ADEF. Nah, sekarang bagaimana pada bidang BCEF? BCEF, ada lihat, itu segitiga ABF itu adalah sama kaki, siku-siku sama kaki. Sehingga sudut di F itu 45, di B juga 45. Sehingga medan magnet dengan garis normal sudutnya adalah 45 derajat. Sehingga lihat nomor 5. Sehingga flux magnetik pada BCEF itu menjadi 20 kali 0,20 kali
0,15 akar 2, yaitu panjang daripada BF. Nah, sudutnya dari 45 setengah akar 2, sehingga flux magnet pada BCEF yaitu 0,6 Weber. Jadi gitu adik-adik. Sini sengaja supaya belajar cepat dari masalah yang ada. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan sesuai dengan pembahasan kita, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu pengantar akibat perubahan jenis gaya magnet atau flux magnetik. Perhatikan nanti animasi yang di atas. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari kita lanjutkan bicara kita, yaitu cara menimbulkan gaya gerak listrik atau gaya induksi. Yang pertama yaitu caranya menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, bisa juga memutar magnet di depan kumparan arus berarah. Adik bisa lihat gambar yang putih di bawah magnet, itu kalau magnetnya diam, jarum daripada ampermeter tidak menyimpang. Nah, kalau Adik lihat yang di sebelah tengah, itu kutub utara gerak mendekati kumparan, di mana arus pada kumparan itu arahnya ke atas, menunjukkan bahwa ada penyimpangan pada ampermeter. Sedangkan lihat yang paling kanan tengah, ketika kutub utara menggerakkan menjauhi kumparan, maka itu arah arus ke bawah, ampermeter menunjukkan jarumnya ke arah kiri. Jadi adik, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, yaitu cara menghilangkan gaya gerak induksi atau GGL induksi. Itu yang pertama, memutus arus pada kumparan primer yang dikarenakan terdapat kumparan sekunder. Perhatikan gambar yang di atas. Mari kita simak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan, yaitu cara menghilangkan gaya induksi. Yang berikutnya yaitu mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder, seperti gambar yang di atas. Jadi begitu adik cara menghilangkan GGL induksi. Selamat menyimak materi berikutnya.
Oke, adik-adik, lanjutkan pembahasan kita yaitu GGL induksi pada pengantar lurus. Adik lihat itu di sebelah kiri ada medan magnet yang arahnya meninggalkan atau menjauhi pembaca. Pada kawat PQ timbul arus induksi yang mengalir dari P ke Q dan gaya Lorentz L ke kanan. Ingat menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Ingat gaya Lorentz rumusnya FL sama dengan ILB sin theta. Agar kawat PQ bergerak dengan kecepatan konstan, diberikan gaya Lorentz F yang sama dengan gaya Lorentz, yaitu F sama dengan min gaya Lorentz, yaitu min ILB sin 90 karena dia tegak lurus. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya luar W sama dengan, ingat, usaha gaya kali perpindahan. Sehingga W sama dengan min ILB kali S. Atau bisa digantikan, ingat, karena kecepatan konstan, S P kali delta T. Sehingga menjadi, ingat, usaha yang dilakukan, rumus yang di tengah-tengah, W sama dengan min ILB kali S sama dengan min ILB kali P kali delta T. Ingat, definisi daripada beda potensial, tapi dalam hal ini yaitu GGL, yaitu usaha untuk memindahkan suatu muatan per muatan yang dipindahkan. Jadi, epsilon itu GGL sama dengan W per Q. Sama dengan, ya, rumus yang kedua dari bawah, epsilon sama dengan W per Q, sama dengan min ILB P kali delta T per Q. Ingat yang di bawah, I per I itu adalah delta T per Q. Sehingga rumus yang kedua dari bawah itu bisa diberikan bahwa GGL epsilon sama dengan L kali B kali P. Jadi itu ada D, di mana L itu adalah panjang pengantar, B itu adalah induksi magnetik, P itu kecepatan pengantar, epsilon itulah GGL induksi satuannya volt. Ingat nanti cara mencari arah arus induksi menggunakan kaidah tangan kanan. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Oke, kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang GGL induksi untuk pengantar dalam medan magnet. Itu adalah kartu tidur, amatannya 10 ohm, digerakkan dalam medan magnet 0,1 Tesla, ke kanan seperti pada gambar. Kemudian pada kawat AB timbul arus 1,5 10 2 ampere. Ditanyakan berapa besar gaya magnetik dan kecepatan gerak kawat tersebut. B. Potensial manakah yang lebih tinggi antara A atau B. Jadi data yang ada diketahui R 10 ohm, B 0,1 Tesla, I-nya 1,5 10 2 ampere, L-nya 0,1 meter. Ditanyakan F berapa, kemudian P-nya berapa setelah potensial yang lebih tinggi A atau B. Ingat kita jawab. Sebelumnya kita pakai gaya Lorentz yaitu untuk pengalaman panjang berarus F sama dengan BIL. Masuk angkanya 0,1 kali 1,5 10 2 kali 0,1. Jadi besar gaya Lorentznya 1,5 10 pangkat min 4 Newton. Nah, untuk mencari kecepatan itu bisa menggunakan kombinasi antara hukum Ohm dengan GGL induksi. Ingat hukum Ohm, I kali R, GGL untuk pengantar bergerak, L BP, jadi I kali R sama dengan LBP, jadi P-nya sama dengan I kali R per L kali B. Masukkan angkanya, 1,5 10 pangkat min 2 kali 10 ohm per 10 kali 10 pangkat min 2 meter kali 0,1, hasilnya adalah 15 meter per sekon. Nah, nanti untuk mencari mana tegangan lebih tinggi antara dan B, gunakanlah kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Ibu jari sebagai arah kecepatan, 4 jari yang lain sebagai arah medan, tegak lurus telapak tangan adalah arah I. Jadi kita buat ke kanan P-nya, kemudian medannya menjauhi pembaca, buka tangan ke atas sehingga I-nya pada AB itu arahnya dari A ke B, sehingga potensial A lebih besar pada B. Beda nanti kalau tanyakan pada amatan R. Jadi karena harusnya dari B ke A, nanti PB lebih besar pada A. Tapi dalam kasus ini PA lebih besar daripada PB. Jadi itu adik-adik, tidak sulit. Silahkan nanti mencoba soal berikut untuk memberikan pemahaman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada materi
berikutnya. Sampai jumpa.